Jumpa lagi dengan Pondok Tin dengan program seputar nanam tin karena bertepatan dengan hari Senin. Kali ini kami akan bahas tentang kenapa pohon tin perlu disambung. Jadi ada di komunitas itu perdebatan atau diskusi mungkin lebih tepatnya tentang aliran yang tidak disambung dan aliran yang murni tin. Maksudnya aliran disambung dan yang murni tin. Dan hal itu memang kami tidak memihak salah satu sisi. Hanya saja di sini kami ingin menyikapi kenapa perlu disambung. Jadi memang mungkin kita bahas sekilas sedikit tentang tren tanaman di 1-2 tahun yang lalu ketika pandemi. Kita lihat ada monstera atau janda bolong atau tanaman-tanaman yang memang ada yang saking hobi dan fanatiknya rumahnya di upgrade atau dibangun khusus untuk tanaman kesayangannya, dikasih paranet atau mungkin dikasih kaca film agar cahaya matahari atau sinar matahari tidak terlalu terik. Sebenarnya jika kita belajar tentang tanaman itu basicnya atau sederhananya kita perlu tahu asal muasal tanaman itu, bagaimana tumbuh, dari mana asalnya. Seperti di tanaman monstera itu sebenarnya tanaman ini lokasinya cocok untuk shadow area, jadi area yang tidak terpapar sinar matahari langsung dan memang hanya beberapa jam saja yang terpapar. Nah, kita kembali ke pohon tin. Kenapa perlu disambung? Karena memang pohon tin itu asal mulanya bukan dari negara Indonesia atau bukan dari Asia Tenggara. Pohon tin itu seperti pernah kami bahas sebelumnya, awalnya dari daerah Mediterania atau Laut Tengah, di mana di sekitar Laut Tengah itu ada beberapa negara, dan saat itu belum terbagi menjadi macam-macam negara. Seperti saat ini kita lihat di situ ada benua Eropa, ada benua Asia, ada benua Afrika. Namun secara garis besar pohon tin itu asalnya dari daerah di seputar Laut Tengah. Dan bisa kita lihat jika kita cek negara pengekspor buah tin terbesar itu letaknya di daerah Mediterania seperti Turki, kemudian ada lagi di daerah Italia atau Yunani, ada lagi daerah-daerah yang memang secara Laut Tengah itu mereka berdekatan. Nah, jadi poinnya ketika kita tahu pohon tin itu asal dari daerah Mediterania, tentu kita perlu paham bahwa daerah Mediterania itu tanahnya itu memang cenderung berpasir, kering, dan beda dengan negara kita di Indonesia. Maka itu jika kita menanam di pot, kita perlu mengkondisikan media tanamnya itu mendekati kondisi di Mediterania. Kayak kita pernah bahas atau beberapa di channel YouTube yang lain, media tanam tin atau campuran tanahnya itu perlu porous atau air itu mudah turun, seperti karakter di tanah Mediterania. Dan memang di daerah sana pun secara cuaca perubahannya drastis, jadi panas dan dinginnya
dan beberapa ada 4 musim, tidak seperti di Indonesia. Maka itu di sana jika kita lihat tumbuhnya lebih subur, daunnya lebih hijau, lebih lebat, karena memang karakter di asalnya seperti itu. Sedangkan di kita karena 2 musim dan kelembapannya tinggi, kita perlu mengkondisikan area pohon tin itu diberikan greenhouse. Jika tidak, maka sering kita lihat pohon tin itu berkarat daunnya dan buahnya pun kurang maksimal hasilnya. Kembali lagi, itu dia salah satu poin kenapa pohon tin perlu disambung, karena memang kita membutuhkan akar selain akar pohon tin yang memang sudah adaptif atau sudah teruji ketahanan di Indonesia, maka itu pohon tin disambung. Dan kita tahu beberapa tanaman ficus, karena pohon tin itu dia termasuk ficus carica, kategori genus ficus. Dan di Indonesia itu ada beberapa ficus seperti awar-awar, beringin, dan juga loa. Dan beberapa pengalaman teman-teman di komunitas, proses penyambungan dengan 3 pohon tersebut berhasil, namun yang berhasil berbuah dan rasanya tidak berubah itu di pohon loa atau ficus racemosa. Nah, ini pentingnya di dunia pertanian dengan teknik grafting atau menyambung. Jadi ketika menanam pohon tin dan kita ingin atau sulit mendapatkan karakter media tanam yang sesuai dengan daerah Mediterania, kita ganti karakter akar tanaman yang sudah adaptif di Indonesia, lalu kita sambung. Itu salah satu cara kreatif menurut kami untuk mendapatkan pohon tin yang adaptif. Dan poin berikutnya itu kenapa perlu disambung, karena memang hama pohon tin yang memang kita lihat di Indonesia dan pengalaman kami pribadi itu pohon tin yang usia lebih dari 2 tahun seringkali mati karena busuk akar atau terkena penggerek batang. Nah, 2 poin itu memang paling sering terjadi, begitupun di teman-teman komunitas. Maka itu untuk menghindari busuk akar, salah satunya pohon tin itu disambung. Dan poin terakhir yang menurut kami lumayan penting, yaitu minim biaya perawatan. Kita lihat ada beberapa penghobi atau produsen buah itu tidak disambung. Namun jika kita perhatikan areanya atau tempat pohon tin itu tumbuh, rata-rata menggunakan greenhouse dengan model irigasi yang sudah terintegrasi, dan tentu penyemprotan insektisida secara berkala dan rutin. Pruning pun kita lihat sudah melakukan pruning ekstrim yang hanya 3 atau 5 batang utama. Itu dengan disambung, tentu kita tidak memerlukan greenhouse, kemudian kita tidak perlu melakukan pruning ekstrim, dan pupuk pun tidak perlu membeli yang kandungan nutrisinya tinggi. Kita bisa menggunakan yang organik. Dengan cara disambung, tin yang kita tanam bisa tumbuh maksimal. Jadi itu 4 poin yang kami ulangi kembali. Pertama itu kenapa perlu disambung, karena awal atau asal pohon tin itu bukan dari negara kita, melainkan dari Mediterania. Maka itu kita perlu
kreatif untuk mengkondisikan pohon tin kita. Dan khususnya kenapa perlu sambung ini, tentu kami menggarisbawahi ini khusus tin yang di grounding di tanah, jadi tidak menggunakan pot atau planter bag. Dan yang poin pertama, asal mula pohon tin. Poin kedua itu menyambung dengan akar atau rootstock yang sudah adaptif di Indonesia seperti pohon loa. Dan yang ketiga itu adalah meminimalisir hama ataupun kematian pohon tin yang sering terjadi di Indonesia, yaitu busuk akar dan pengerek batang. Dan yang keempat, karena minim biaya perawatan. Jadi 4 poin itu yang kenapa pohon tin perlu disambung. Dan mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Untuk model sambungnya seperti apa mungkin kita akan bahas di video berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.